Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan dan usahanya. Sesuai dengan judul video di awal tadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan virtual menuju puncak Gunung Telomoyo. Nah, apabila sebelumnya sudah saya bikinkan lewat pintu masuk Pager Gedok, pada kesempatan kali ini saya bikinkan video dari pintu Dalangan yang berada di Kabupaten Magelang. Dan sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, pokoknya tetap gaspol sanajan dompet jebol. VCC Media menerima pembuatan kaos, jaket, jersey printing, hoodie, varsity, undangan, brosur, dan segala macam kebutuhan cetak dan konveksi yang lainnya, murah, amanah, dan berkualitas. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya untuk menuju ke puncak Gunung Telomoyo via Dalangan. Dan mengapa video ini saya buat? Tentunya yang pertama buat komparasi ya, buat perbandingan teman-teman semua yang mungkin belum pernah ke Gunung Telomoyo. Baiknya nanti mau lewat Pager Gedok atau lewat Dalangan, sekaligus juga buat update kondisi jalan menuju puncaknya sampai dengan tanggal 18 Juli ini, atau saat saya berkunjung ke Gunung Telomoyo. Untuk jarak tempuhnya sih kurang lebih sama teman-teman, apabila dari pintu masuk Pager Gedok dan pintu masuk Dalangan. Waktu tempuhnya kurang lebih hampir sama, sekitar 20 menit saja. Yang membedakan menurut saya, jalanan untuk menuju pintu masuk itu tentunya lebih ekstrim yang lewat Pager Gedok ya, dimana apabila kita lewat Pager Gedok itu banyak tikungan dan tanjakan yang cukup ekstrim sekali. Akan tapi setelah kita memasuki pintu masuknya baik Pager Gedok maupun Dalangan, menurut saya itu kondisi jalannya bagus via Pager Gedok. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, kondisi jalan lewat Dalangan itu banyak yang sudah terkelupas ya. Ya mungkin bisa saja karena faktor sering dilaluinya untuk Jeep Adventure yang ada di Gunung Telomoyo ini. Dimana hampir dipastikan tuh tiap hari itu ada beberapa jeep yang naik turun ya, belum ditambah dengan pengguna sepeda motor pengunjung lainnya. Untuk medannya sebenarnya hampir sama setelah kita memasuki pintu masuknya, yang membedakan hanya kondisi jalannya saja. Dan apabila saya amati itu, apabila lewat Dalangan memang lebih banyak pengunjungnya ya, karena memang menurut saya pintu utama masuknya itu emang via Dalangan, dimana apabila lewat pintu Dalangan itu juga disediakan area parkir dan juga
rumah makan ya, warung makan yang luas dan cukup komplit juga. Berbeda apabila kita lewat pagar gedok itu hanya sebuah loket kecil ya, yang mana loket itu memang tidak jauh dari permukiman warga. Dan setelah saya tadi di awal video sempat bertanya kepada penjaga loket, bahwasanya memang harga tiket masuknya itu tetap sama apabila dari pagar gedok dan dalangan ini, yaitu sebesar Rp15.000 per orang. Kan tapi tadi memang saya bareng anak saya si Hilmi, anak kecil, tidak dikenakan tiket masuk. Dan mengenai tarif Jeep Adventure yang ada di Telomoyo ini, bahwasanya di Telomoyo ini dibedakan menjadi 2 waktu ya, dimana apabila teman-teman naik sebelum jam 6 atau buat teman-teman yang ingin melihat sunrise ya, atau matahari terbit dari ketinggian Telomoyo ini, dikenakan biaya sebesar Rp600.000 per jeep. Sedangkan waktu yang kedua yaitu sekitar jam 7 atau jam 6 lebih itu dikenakan biaya Rp400.000 per jeepnya. Nah, untuk jeepnya sendiri kurang lebih bisa dipakai sekitar 5 orang ya, 4-5 orang. Informasinya tadi seperti itu. Mungkin kalau anak kecil bisa lebih kali ya. Nah, di sini kita masih terus menanjak teman-teman, dengan kondisi jalan yang seperti teman-teman lihat, kondisinya tidak terlalu mulus ya. Dan saat ini kita menghadap ke matahari teman-teman, semoga hasil kameranya juga bagus ya. Nah, ini banyak sekali ya yang memakai jeepnya ya, padahal hari ini tuh hari kerja, tetapi masih banyak pengunjung yang lewat juga. Ini merupakan salah satu titik yang beberapa waktu lalu itu longsor ya, bahkan sempat ditutup saat musim hujan kemarin itu. Akhirnya kita menemui jalan yang datar sedikit saja, tidak banyak tapi lumayan buat nafas motor, karena memang kalau nanjak terus itu juga kasihan sama motornya ya. Apalagi saya menggunakan motor perang, motor tua, dan juga boncengan 3 ini ya, sama si Hilmi sama istri saya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau ke Telomoyo kan tapi tidak punya kendaraan ya, atau ragu dengan kendaraannya, teman-teman juga bisa menyewa ojek, yaitu sekitar Rp60.000 teman-teman. Itu bisa di area parkir Jeep Telomoyo tadi, teman-teman bisa naik ojek dari bawah ke atas. Kalau menurut saya, apabila memang dirasa motornya sehat, lebih baik pakai kendaraan sendiri teman-teman, tentunya untuk menghemat pengeluaran juga ya. Seperti saya ini dengan kendaraan motor tua yang tentunya dalam kondisi sehat ya, dipastikan dulu.
rem dan kondisi mesinnya itu tetap sehat dan prima, insya Allah sampai atas itu kuat. Dan saran saya apabila teman-teman mau berkunjung ke sini sih sebaiknya di hari weekday, karena apabila teman-teman kesini hari Sabtu Minggu pasti padat sekali teman-teman ya. Tapi kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan karena kerja ya, bisa jadi wisata tersendiri ya, wisata macet-macetan di Gunung Telomoyo. Karena memang di beberapa titik itu rawan untuk macet ya kalau Telomoyo ya, tentunya di spot-spot yang memiliki pemandangan yang sangat bagus sekali. Nah, tidak jauh dari sini itu kita akan menjumpai pertigaan teman-teman, dimana pertigaan itu yaitu persimpangan dimana dari arah Pager Gedok dan Dalangan ini kita akan menjumpainya di sini. Di depan kita itu kan ada pertigaan itu. Nah, apabila kita ke kiri itu menuju ke Dalangan atau Banyu Biru, kita lanjut ke arah kanan menuju ke puncaknya Telomoyo. Nah, sesampainya di sini kita sudah masuki jalanan yang lebih mulus tentunya, akan tetapi tidak lebar ya, sama di awal tadi. Nah, selain itu ada tanjakan yang cukup terjal sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu tanjakan yang memang cukup terjal ya menurut saya ya, karena setelah nikung tuh langsung nanjaknya tuh Masya Allah tinggi sekali. Dan tidak jauh dari sini kita akan menjumpai warung yang cukup ramai ya, dimana di warung ini tuh bisa melihat pemandangan yang sangat bagus sekali teman-teman. Biasanya Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo nampak dari warung tersebut. Bahkan apabila cuaca cerah itu Gunung Sindoro Sumbing juga akan terlihat ya. Nah, saat berkendara sampai di parkiran tadi itu sekitar jam 9 pagi teman-teman. Jadi cuacanya cukup cerah ya, semoga sampai atas nanti juga cerah. Karena apabila kita kesini tuh kabut tuh juga bisa dibilang kurang beruntung ya, karena kita tidak bisa menikmati keindahan alam yang ada di sekitar Gunung Telomoyo ini. Nah, sebagai tambahan informasi lagi, memang Gunung Telomoyo ini merupakan salah satu gunung yang bisa ditempuh menggunakan sepeda motor dan mobil ya. Dan untuk mobil sendiri tentunya hanya bisa diakses melalui jeep yang mana sudah dikelola oleh pihak wisata ya. Karena apabila dibebaskan tentunya tidak memungkinkan, karena memang jalannya yang sempit ya, tidak terlalu lebar, tentu akan mempengaruhi lalu lintas untuk menuju baik turun maupun naik ke Gunung Telomoyo ini. Nah, untuk Gunung Telomoyo ini memang menjadi favorit ya buat warga, tidak hanya warga sekitar sini ya, bahkan luar daerah, luar kota itu pengunjungnya itu sering untuk mampir ke sini ya, untuk menyempatkan mengunjungi ke Gunung Telomoyo ini. Karena memang pemandangan dari Gunung Telomoyo ini
Masya Allah, sangat bagus sekali teman-teman. Nah, di depan kita ini merupakan warung yang saya maksud tadi, dimana apabila teman-teman menikmati makanan dari warung ini, teman-teman bisa melihat keindahan alam langsung ya, Gunung Merbabu, Gunung Andong, bahkan saat cuaca cerah seperti saat ini tuh Gunung Sindoro Sumbing itu terlihat jelas. Dan karena kita berada di pegunungan, tentunya udaranya sangat sejuk sekali ya teman-teman, bahkan cenderung ke arah dingin. Nah, sampai di sini kita masih tetap mengikuti jalur saja, di mana jalannya yang mulai halus ya, sampai di pertigaan yang dalangan pagar gedok tadi, dan tidak terlalu lebar tentunya. Nah, di depan kita merupakan salah satu spot favorit juga teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin dan menikmati keindahan alam dari salah satu sudut yang mana mempunyai view yang sangat luar biasa sekali, kita melanjutkan perjalanan teman-teman, dimana terlihat di depan kita cukup terlihat kabut ya. Semoga saja sih nanti sampai atas cerah, karena apabila di sini kabut belum tentu itu di atas kabut juga. Nah, itu kadang kan yang sering muncul kayak awan di bawah itu seperti itu, kita di atas cerah, bawah kita itu kabut ya. Makanya sering disebut negeri di atas awan ya, karena faktornya salah satu itu. Seperti di depan kita ini ya, terlihat sangat putih sekali ya, karena memang kabutnya cukup tebal di sisi yang kita lalui ini. Sampai di sini pun masih terlihat kabut ya. Nah, di depan kita berbeda lagi, terlihat cerah ya. Nah, di sisi apa ini, barat atau apanya, itu terlihat sangat cerah, dan puncaknya tadi sekilas sudah mulai terlihat. Berarti memang tidak lama lagi kita akan sampai di puncak Telomoyo. Berarti kalau di bawah tadi ada kabut, mungkin terpecah ya, karena terbentur oleh bukit pegunungan Telomoyo ini, sehingga di arah sebaliknya itu tetap cerah seperti yang teman-teman lihat saat ini ya. Ini Masya Allah, tanjakannya juga lumayan ini, karena memang berbeda ya apabila kita naik sendiri dengan memboncengkan orang lain ya, atau berboncengan, karena memang tentunya bebannya itu bertambah. Nah, di sini kita alhamdulillah sudah mulai cerah lagi, meskipun terlihat samar-samar kabutnya ya. Memang dari arahnya sih kabutnya tuh lari ke sini. Untuk arah sebaliknya karena terbentur Gunung Telomoyo ini jadi terpecah. Nah, ini ya ada kabut ya. Apabila teman-teman lihat itu bukan asap teman-teman, bukan asap bakar-bakar ya, akan tetapi itu tuh kabut. Nah, di sini sebenarnya juga mempunyai spot yang sangat bagus sekali teman-teman. Dan juga di tempat ini sering dibuat itu ya, apa namanya, gantole ya, atau parah layang yang ada di Gunung Telomoyo. Itu di atas sangat cerah sekali, awannya terlihat sangat biru ya. Alhamdulillah, berarti memang
hanya di beberapa sisi saja yang ada kabutnya. Nah, di sini merupakan Triangle Sky View teman-teman, salah satu cafe yang menjadi primadonanya Gunung Telomoyo. Dan inilah puncak Gunung Telomoyonya teman-teman, dimana apabila sebelumnya saya tidak masuk, kali ini saya sempatkan untuk beristirahat dulu di atas. Dan juga saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.